Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang tematik matematika dengan tema membandingkan dua pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Jika kita memiliki kue, kemudian kita memotongnya ke dalam beberapa bagian, maka akan membentuk pecahan atau bagian-bagian. Bagian-bagian itu yang akan membentuk kesatuan secara utuh. Itulah yang dimaksud dengan pecahan. Baik, agar lebih memahaminya lebih baik, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan kue vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Bisa teman-teman perhatikan pada layar, ada 2 buah kue, yaitu kue yang berwarna coklat dan kue yang berwarna vanila. Kemudian kue coklat dibagi menjadi 2, sedangkan kue vanila dibagi menjadi 3 bagian. Bisa teman-teman perhatikan pada layar, kue yang berwarna coklat dibagi menjadi 2 dan kue vanila dibagi menjadi 3 bagian. Karena dibagi menjadi 2 bagian, maka kue yang berwarna coklat bisa kita ubah menjadi angka pecahan 1/2. 1/2. Karena kita membaginya menjadi 2 bagian. Sedangkan kue vanila akan menjadi 1/3 karena kita membaginya menjadi 3 bagian. Satu kue dibagi menjadi 3. Sedangkan kue yang berwarna coklat, satu kue dibagi menjadi 2 bagian. Sehingga 1/2 dan yang vanila menjadi 1/3. Maka dapat kita bandingkan antara kue yang berwarna coklat yang dipotong 1/2 dan kue vanila yang dipotong 1/3. Yang lebih besar adalah kue yang berwarna coklat. Dari gambar bisa kita tentukan dengan mudah bahwa kue yang berwarna coklat lebih besar daripada kue yang berwarna vanila. Kenapa? Karena kue yang berwarna vanila dipotong menjadi 3 bagian, sedangkan kue coklat dipotong menjadi 2 bagian, sehingga lebih besar. Tanda lebih besar dapat teman-teman perhatikan seperti ini. Dia tandanya terbuka, sedangkan yang kecil tandanya tertutup. Baik, coba kita perhatikan pada ilustrasi yang berikut. Di sini ada kue yang dipotong menjadi 2 bagian, sama pada contoh sebelumnya. Kemudian di sampingnya terdapat kue yang dipotong menjadi 4 bagian. Karena dipotong menjadi 4 bagian, sama-sama mendapatkan 1/4. Ya. 4 ini didapatkan dari 4 bagian ini ya, karena dipotong menjadi 4 bagian, maka 1/4. Sedangkan 1/2, kenapa 2? Karena dipotong menjadi 2 bagian. Maka dapat kita bandingkan kue yang dipotong menjadi 2 bagian
dengan kue yang dipotong menjadi 4 bagian ini, yang lebih besar adalah kue 1/2. Kenapa? Karena hanya dipotong menjadi 2 bagian. Sedangkan ini yang 1/4 dipotong menjadi 4 bagian, maka akan semakin kecil kue itu karena semakin banyak potongannya. Semakin banyak potongannya, maka kue akan semakin kecil. Sama halnya ketika kita memiliki donat, kemudian kita berbagi dengan seorang teman kita, kita bagi 2, maka kue itu akan sama besar antara kita dengan teman kita. Berbeda dengan seseorang yang membagi kue itu kepada 5 orang temannya atau 6 orang temannya, maka kuenya akan dibagi menjadi lebih kecil karena dibagi kepada 6 orang. Sama seperti ini ya, itu contoh ilustrasinya. Kemudian yang lebih besar tandanya seperti yang diperhatikan di sini ya. Yang lebih besar tandanya yang terbuka dan yang lebih kecil tandanya tertutup. Ya, tertutup. Ini tandanya lebih besar 1/2, kemudian 1/4 lebih kecil dari 1/2. Itu cara membacanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ilustrasi berikut ini dapat teman-teman perhatikan ya. Di sini terdapat 4 potongan ya. 4 potongan yang menjadi pecahan 2/4. Kita simpan 2 bagian, kemudian 2 bagiannya ini kita buang menjadi 2/4. Karena kita menyimpan 2 kue, maka menjadi 2. Dari mana dapat 4? 4 ini didapatkan dari 4 bagian ini. Oke ya. Kemudian berikutnya di samping ada 2/3. 2 didapatkan dari mana? Didapatkan dari 2 kue, 2 potongan kue yang disimpan, yang kita ambil ya. Yang kita simpan. Kemudian 3 ini didapatkan dari jumlah potongan dari kue ini menjadi 3 bagian. Ya, kita buang 1 bagian menjadi tinggal 2 bagian ya yang kita simpan sehingga 2/3. Kalau kita bandingkan mana yang lebih besar antara 2/4 dengan 2/3, maka yang lebih besar adalah, betul sekali, yang lebih besar adalah 2/3. Dapat teman-teman lihat pada gambar, yang lebih besar adalah 2/3. Kenapa? Karena kue ini hanya dipotong menjadi 3 bagian saja. Sedangkan 2/4 ini dipotong menjadi 4 bagian sehingga akan menjadi lebih kecil. Ya. Kemudian untuk ilustrasi berikutnya, di sini kita mengambil atau menyimpan 3 bagian. Kemudian 1 bagiannya kita buang sehingga menjadi 3/4. 3 ini berasal dari 3 kue yang kita ambil, yang kita simpan. Sedangkan 4 ini berasal dari jumlah potongan dari kue ini, yaitu 1, 2, 3, dan 4 ditambah yang kita buang. Kemudian di sampingnya terdapat 3 bagian juga. Terdapat 3 bagian karena tidak ada yang kita buang, kita mengambil atau menyimpan semua kue ini, maka jumlah kuenya full semua. Kita masukkan 3 ya. Kemudian 3 yang di bawah ini adalah jumlah potongannya. Jumlah potongannya. Kemudian 3 yang di atas adalah jumlah kue yang kita ambil atau yang kita simpan. Seperti itu ya teman-teman. Gampang sekali. Baik, kita lanjutkan. Dari pembahasan ilustrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa
Yang pertama, angka yang ada di atas ini, ya, ini angka 1, angka 2, angka 3 yang dilingkari, ya, ini adalah pembilang namanya. Ini adalah pembilang. Jadi angka yang di atas itu namanya adalah pembilang, sedangkan yang pada bagian bawah, angka yang bagian bawah disebut sebagai penyebut. Disebut sebagai penyebut. Ya. Maka berlaku hukum atau kesimpulan jika pembilangnya sama, ya. Jika pembilangnya sama dalam kurung kan sama semua ya. Pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya, maka nilai semakin kecil. Dan semakin kecil penyebutnya, nilainya semakin besar. Nah, contoh antara 1/2 dibandingkan dengan 1/4, maka yang lebih besar adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena penyebutnya lebih kecil. Karena penyebutnya lebih kecil. Nah, di sini hukumnya sudah berlaku. Semakin kecil penyebutnya, maka nilainya semakin besar. Dengan catatan pembilangnya sama. Pembilangnya sama. Begitupun seterusnya ya. Ya, gampang ya. Tinggal dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan pada ilustrasi berikutnya. Di sini ada contoh soal ya, teman-teman. Jadi silakan perhatikan di sini. Kita bandingkan antara 1/6 dengan 1/8, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 1/6. Kenapa? Karena penyebutnya lebih kecil. Dan pembilangnya sama, penyebutnya lebih kecil, maka 1/6 lebih besar. Begitupun dengan 5/10 dibandingkan dengan 5/9, maka yang lebih besar adalah 5/9. Kenapa? Karena pembilangnya sama dan penyebutnya lebih kecil, 5/9 penyebutnya lebih kecil yaitu 9, maka dia lebih besar sesuai dengan kesimpulan tadi. Kemudian coba kita urutkan ini. Pecahan berikut ini ada 4/7, ada 4/9, ada 4/8. Baik, kita memiliki pembilangnya sama yaitu 4 ya, sama. Kemudian yang berbeda adalah penyebutnya. Sesuai dengan kesimpulan tadi, maka penyebut yang paling kecil ya adalah yang nilainya yang paling besar, sedangkan penyebutnya yang paling besar adalah nilainya lebih kecil. Maka urutannya adalah 4/9, 4/8, dan 4/7. 4/9 paling kecil, 4/8 lebih kecil dari 4/7. Di 4/7 ini lebih besar ya, karena penyebutnya lebih kecil. Sesuai dengan kesimpulan tadi. Kalau lupa, bisa kembali melihat kesimpulannya ya, supaya bisa dimengerti. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada ilustrasi teman-teman, ada ilustrasi sebuah bola, ya, sebuah bola atau lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian, yang menjadi dua bagian. Kemudian dari dua bagian ini, kita buang satu bagiannya, sehingga menjadi 1/2. Dari mana dapat 1? 1 ini didapatkan dari satu bagian yang kita simpan, kemudian 2 ini didapatkan dari jumlah potongannya, yaitu ada 2 potongan ya dari lingkaran ini. Kemudian gambar yang berikutnya yaitu ada 2 potongan full, ya, 2 potongan full, tidak ada yang kita buang, kita mengambilnya semua sehingga menjadi 2/2. 2 ini didapatkan dari jumlah potongan yang kita simpan, semuanya kita simpan. Kemudian 2 yang bawah ini adalah jumlah potongannya. 2/2. Kalau kita bandingkan antara 1/2 dengan 2/2, maka 2/2 lebih besar. Kenapa?
Karena kita menyimpan semua kue ini, tidak ada yang kita buang. Dari gambarnya juga bisa kita tentukan bahwa 2/2 lebih besar ya, full ya. Tidak ada yang kita buang. Kemudian gambar berikutnya ada sebuah lingkaran ya, ada dua lingkaran ini yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar ya. Sama besar. Kemudian kita perhatikan selanjutnya, dari 4 bagian ini pada gambar yang pertama kita hanya mengambil 1 potongan saja. Sedangkan 3 potongan yang lain kita buang. Sehingga menjadi 1/4. Menjadi 1/4. Kenapa 1? Karena cuma 1 bagian yang kita simpan. Ya. Kemudian dari mana dapat 4? 4 ini didapatkan dari jumlah potongannya. Jumlah potongannya yang ada ya dalam lingkaran ini. Kemudian pada gambar berikutnya ada 2/4. Dari mana 2/4? 2 ini yang atas, ya angka yang atas ini 2, didapatkan dari 2 bagian yang kita simpan, yang kita ambil. Ya, tidak kita buang 2 ini. Kemudian 4 ini didapatkan dari 4 bagian total ini. Ya, total lingkarannya. Kalau kita bandingkan mana yang lebih besar antara 1/4 dengan 2/4, maka sudah jelas ya, dari gambarnya saja sudah jelas 2/4 lebih besar karena ada 2 kue yang kita simpan, sedangkan 1/4 cuma 1 kue yang disimpan. Begitu ya, sangat mudah sekali. Nah, dari pemaparan tadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa jika penyebutnya sama, ya penyebutnya sama, ini ada 2 sama, 4 juga sama, 8-nya juga sama ya, penyebut bagian bawah ini penyebut ya. Maka semakin besar pembilangnya, nilainya akan semakin besar. Dan semakin kecil pembilangnya, nilainya semakin kecil. Nah, bedanya pada ilustrasi yang kesimpulan yang kedua ini, jika penyebutnya sama, kemudian pembilangnya lebih besar, maka nilainya akan semakin besar. Coba kita bandingkan antara 1/2 dengan 2/2. Maka yang lebih besar adalah 2/2. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar ya. Pembilangnya lebih besar yaitu 2. Begitupun dengan contoh yang kedua ini. Antara 1/4 dengan 2/4 yang lebih besar adalah 2/4. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar yaitu 2 ya, yaitu 2. Sedangkan ini cuma 1. Perhatikan kesimpulannya ya. Perhatikan kesimpulannya. Begitupun dengan nomor 3. Mana yang lebih besar antara 3/8 dengan 5/8? Sudah pasti yang besar adalah 5/8. Kenapa? Karena pembilangnya atau bagian atasnya ini lebih besar, yaitu 5. Yaitu 5. Kembali ke kesimpulan. Perhatikan kesimpulan ini ya, agar lebih mudah memahaminya. Nah, coba kita kerjakan contoh soal. Nah, antara 5/6 dengan 3/6 yang lebih besar adalah 5/6. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar yaitu 5, sedangkan ini cuma 3. Begitupun dengan 7/10 dengan 9/10, maka yang lebih besar adalah 9/10. Kenapa? Ketika penyebutnya sama, maka perhatikan pembilangnya. Pembilangnya lebih besar, maka 9/10 lebih besar nilainya dibanding 7/10. Kalau kita coba urutkan dari yang terkecil, antara 6/12, 9/12 dan 8/12, maka sudah jelas yang lebih kecil adalah 6/12 karena pembilangnya lebih kecil. Kemudian 8/12 karena pembilangnya lebih kecil dibandingkan dengan 9/12. Jadi 9/12 ini nilainya lebih besar karena pembilangnya lebih besar, dengan catatan penyebutnya sama semua. Jadi ada 2 kesimpulan ya. Ada 2 kesimpulan yang bisa teman-teman jadikan patokan dalam mengerjakan 2 pecahan ya. Dalam membandingkan 2 pecahan. Nanti silakan teman-teman mengerjakan soal ini ya. Kerjakan soal ini dan dikirim ke
saya melalui kontak WA. Ya, coba dikasih tanda mana yang lebih besar, ya, atau mana yang lebih kecil ya dari soal-soal ini. Kemudian bentuk yang kedua ini, coba tentukan mana yang salah, mana yang benar. Ya, ditulis di buku catatannya. Baik, terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Semoga mendapatkan pemahaman yang baik. Jika ada permasalahan, silakan ditanyakan secara langsung. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.